damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi Evangelium renungan kita pada minggu ini terambil dari kitab Markus pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan 16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Judea dan ke daerah seberang sungai Yordan, dan di situ pun orang banyak datang mengunjungi dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencobai Yesus bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu, maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, jikalau kita lihat pada masa zaman sekarang, orang tidak begitu sulit lagi untuk melakukan perceraian. Bahkan dari kalangan antara orang Kristen pun pada saat ini, sungguh sudah begitu banyak orang yang gampang untuk bercerai. Nah, kenapakah ini terjadi? Apakah Allah menghendaki perceraian? Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari, dalam minggu kita yang ke-19 setelah Trinitatis pada minggu ini, firman Allah mengingatkan kepada kita, marilah kita membangun komitmen dengan Allah. Marilah kita membangun komitmen dengan Allah. Yang pertama, bagaimanakah membangun komitmen? Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, jikalau kita perhatikan pada perikop yang pertama, memang pada kenyataannya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dimanapun mereka berjumpa dengan Yesus, mereka selalu berencana untuk menangkap Yesus Kristus. Artinya, segala cara akan dilakukan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi,
supaya dapat menangkap Yesus. Dalam perikop hari ini, ahli-ahli Taurat, coba kita lihat dalam ayat ini. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk menjumpai Yesus. Mereka bertanya kepadanya, inilah sebenarnya hidup orang yang tidak mengenal Allah. Ya. Dalam organisasi agama ini, mulai akan nasab menanda di mana. Selalu mencari kesalahan terhadap Yesus, selalu mencari kesalahan tentang Yesus Kristus. Pada saat ini juga, tanpa kita sadari, sering kita jatuh ke dalam dosa yang seperti ini. Jika kita menemukan dalam hati kita masing-masing, tanpa kita sadari dan kita pikirkan, kita sering juga menjumpai Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, janganlah kita menjadi orang yang tertipu. Coba kita lihat dalam berikut. Sebenarnya Allah tidak pernah menghendaki ada perceraian di tengah-tengah orang yang telah diberkati. Artinya, Allah sungguh membenci yang namanya perceraian. Coba kalau kita lihat tadi yang dikatakan dalam Kejadian. Lalu Allah melihat manusia itu tidak baik seorang diri. Sian asli rohani dewata demi total buru. Artinya sejak awalnya juga Allah tidak menghendaki manusia itu terputus. Hubungan suami dengan istri itu retak. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, perceraian, putusnya hubungan antara suami dengan istri, sesungguhnya dalam perjanjian lama juga itu sudah terjadi. Dan sampai pada saat itu hal ini sudah meningkat. Coba kalau kita lihat pada saat ini, terkhusus di kota-kota, banyak keluarga yang tidak bertahan dalam ikatan pernikahan kudus. Nah, kenapa ini terjadi? Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, pada saat ini juga saya ingin menyampaikan tali kasih pernikahan yang telah diberikan oleh Allah, berkat pernikahan kudus yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak akan pernah bisa itu terikat dengan kuat jikalau kita tidak tinggal di dalam Allah. Artinya ini menjadi suatu kepastian. Kenapa banyak orang perceraian pada sini? Karena pertama tidak mengenal Kristus. Yang kedua karena tidak menyadari bahwa berkat pernikahan itu datangnya dari Allah. Jadi mohon maaf jika ini tegas saya katakan, jika itu menyakiti hati para saudara-saudari, biarlah supaya kita sadar bahwa firman Allah mengingatkan kita supaya benar-benar menjaga ikatan pernikahan kudus. Sebab bukan hanya setia kepada Allah sebagai suatu komitmen, bukan hanya untuk mengasuh anak sebagai komitmen kepada Allah, menjaga ikatan yang sudah dipersatukan Allah juga itu adalah komitmen sebagai orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui renungan kita pada minggu ini, perlu juga kita meneliti hati kita pribadi lepas pribadi, terkhusus anak-anak muda pada saat ini. Perlu kita memperhatikan apa sebenarnya motivasi kita untuk menikah. Karena banyak pada saat ini orang menikah supaya punya anak, itu betul. Banyak orang juga berencana pada saat ini menikah supaya seperti yang dikatakan asalapun hagabil hamurah, sehingga orang tua juga memaksakan anak-anaknya supaya segera menikah tanpa kita sadari pernikahan, tujuan pernikahan itu sebenarnya adalah untuk meneruskan visi dan misi dari Allah. Jadi untuk menghilangkan otonomi pernikahan
maka semua pihak berburu maka kabau maka semua dipersatukan. Tujuan utamanya adalah untuk melanjutkan visi dan misi Allah. Coba kita lihat. Dari awalnya Allah juga sudah melihat manusia itu tidak baik seorang diri hidup. Akhirnya dari awalnya pernikahan fungsi para rencana. Jadi tidak bulan atas kaki siapa mata. Akan ada dua asal sangapau koropio. Jangan begitu. Tidak salah kita menentukan hal itu. Tetapi coba kita dulu mengajarkan bahwa pernikahan itu adalah kehendak Allah. Jikalau ini benar-benar kita ajarkan dan saudara-saudara sebagai pemuda mengerti, memahami landasan dari pernikahan, maka tidak banyak orang yang jatuh ke dalam perceraian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, itu sebabnya dalam berikut kita pada hari ini, Allah Yesus Kristus sebenarnya tidak menghendaki perceraian. Jadi haroro di surat perceraian si Musa beri kamu hidup jadi dasar. Allah yang tidak itu di bangsa Israel itu demi di surat perceraian. Berarti itu bukan kehendak Allah, dan itu datangnya bukan dari Allah. Allah digiut di rohani tadi. Allah digiut di rohani agama bangsa Israel. Allah dijual di hatinya agama bangsa Israel, sehingga Musa sebagai pemimpin memberikan itu. Hanya di sana dikatakan karena tidak hukum. Jadi kita selalu akan manusia. Perlu kita merenungkan. Bagaimana supaya ikatan pernikahan itu tidak terjadi? Mana tahu ada dari antara kita pada saat ini yang dalam keluarga tidak baik, atau ada berencana untuk pernikahan geramu. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini, Allah membenci hal yang ini. Dan kita lihat efeknya ini susah banget. Adalah anak yang terlantar, adalah keluarga yang tidak baik, adalah hubungan antara suami dengan istri adalah keluarga terputus. Jadi artinya ini adalah sungguh perlu pertimbangan yang kuat. Dengan waktu alanya kasih rohan, alanya kasih rohan, nasuh selesai. Jadi akhir penyelesaiannya perceraian. Sebenarnya perceraian bukanlah akhir dari penyelesaian para masalah, tetapi penyelesaian dalam masalah dalam keluarga, penyelesaian pertentangan perbedaan pikiran atau perbedaan hati dalam keluarga, solusinya adalah dalam berdoa Tuhan. Molo orang siap kita tahu angin angka masalah. Jika kita hanya menghendaki apa yang ingin terjadi dalam diri kita, maka itu sulit. Karena jelas pada saat ini kalau kita bertanya kenapa terjadi perceraian, karena dia ada kekompakan antara suami dengan istri, karena dia ada lagi hubungan yang erat dengan laki-laki dan perempuan. Sebenarnya itu tidak baik. Dan itu bukanlah alasan yang tepat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, makanya Yesus dengan tegas menyatakan dalam ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, kalau kita belajar tentang RPP atau ruhun-ruhun pemisahan di gereja Kristen Lutheran Indonesia, setiap yang sudah diberkati tidak boleh diceraikan. Dan setiap keluarga yang sudah terputuskan atau cerai boleh diberkati jika laki-laki sudah menikah atau perempuan sudah menikah. Itu sesuai dengan RPP. Nah, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.
Jadi semua orang dari saksi akan menolak cerai. Seluruh ibarat. Seluruh kita akan ialah mensukseskan perceraian dalam keluarga orang. Dan gereja juga jangan pernah ikut untuk memutuskan hubungan antara orang Kristen yang sudah diberkati Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini juga kita harus tahu, ketika Bapak Ibu sudah menerima pemberkatan nikah, maka sebenarnya sesuai dengan firman Tuhan, gereja juga tidak boleh terlepas untuk memelihara dan mengawasi pernikahan jemaat. Ini adalah kebenaran gereja pada saat itu. Kenapa banyak orang yang hancur dalam hubungan rumah tangga? Karena gereja tidak peduli. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pada saat ini marilah kita coba membangun hubungan keluarga kita masing-masing. Anggo akan berselisih sendiri amanah ekor roh. Karena kalau kita dibuat itu atau galu balik, galu tiki malas meroh. Ya sekali boleh mulus galu balik malas meroh. Dia detik malas meroh. Saruma meroh akan disepuluh. Terus baik. Artinya pada saatnya Allah juga sudah mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah suatu proses. Jika itu adalah proses seperti itu, sifatnya naik, sifatnya turun, sifatnya turun, sifatnya naik. Inilah proses hidup. Tetapi bagaimana kita menjalani? Bagaimana saudara-saudari Bapak Ibu tinggal di dalam ibadah yang kudus? Jangan jadikan perselisihan antara suami dan istri sehingga akhirnya harus berpisah. Ingat akan Allah, ingat Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, membangun komitmen hanya dapat dilakukan jika kita terhubung dengan Allah. Artinya, kenapa ini saya katakan kepada kita? Membangun komitmen hubungan suami dengan istri hanya dapat bertahan jika kita terhubung dengan Allah. Artinya mari kita melihat pribadi kita masing-masing. Jika di dalam keluarga kita belum ada perlindungan pribadi, tidak ada dua bersama, mari membangun itu kembali. Jika kita malas untuk berdoa, kita malas untuk membaca firman Tuhan atau mendengarkan khotbah, mari kita menyesalkan itu. Ingatlah firman Tuhan pada saat ini. Keluarga hubungan yang telah diberkati Allah hanya dapat bertahan di dunia ini jika kita tinggal di dalam Allah. Artinya di luar ibadah hati, di luar di asli rohani ibadah dan mengikut pada dosa itu. Jadi harus amalkan dalam hari ini. Dan perlu kita ingat juga bahwa pernikahan itu adalah panggilan Allah. Kenapa saya katakan itu adalah panggilan? Karena ada orang yang memutuskan untuk tidak menikah. Bahkan seperti pastor mereka memberikan hidupnya sebelumnya kepada Allah dan tidak menikah. Artinya pernikahan itu adalah panggilan Allah. Jadi kalau kita saudara-saudari Bapak Ibu sudah terpanggil untuk menjadi keluarga yang telah dipersatukan, hendaklah setia di dalam pernikahan itu. Dan dalam renungan kita pada saat ini juga Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa si tahun dari tahun yang kaya inatai dan bola si tahun inatai. Paru kilo dari tahun yang amatai dan bola paru kilo yang matai. Kita ingat laki-laki dan perempuan yang telah dipersatukan telah menjadi satu dari mulu sadari kilomay sapat ilalang. Aci ilalang inatan, aci ilalang mata, aci ilalang inatan.
sumilo na sa sitong na aman. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus juga sering menggambarkan bahwa Dia adalah seorang mempelai yang kita nantikan. Kenapa Yesus menggambarkan hal seperti itu? Ibaratnya, kita harus menikah dengan Yesus Kristus sehingga kita dipersatukan di dalam iman yang setia. Itu sebabnya Yesus juga menyatakan bahwa jika kita sudah dipersatukan dengan Allah, manusia tidak berhak, dunia tidak berhak untuk memutuskan hubungan kita dengan Allah. Doa yang menaik dirimu. Ini yang perlu kita renungkan dalam hidup kita. Jawab pertanyaan sehingga melihat orang dan sehingga melihat orang hidup kita sudah baik. Jika Allah sudah menyatukan pribadinya dengan kita, syukurlah. Nah, sepatut dalam asli rohia, mulai Kristus mengaruh pasal hubungan begitu. Sebabnya Yesus katakan, jika aku tinggal di dalam kamu, maka engkau tinggal di dalam aku. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tema khotbah kita pada hari ini, marilah kita membangun komitmen dengan Allah. Akan mengenai siapa, modus bagi keamanan, di bagasan komitmen. Mari kita lihat dalam ayat yang terakhir, ayat yang ke-16. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, itu sebabnya pada awalnya tadi saya katakan bahwa menikah atau berkeluarga itu adalah visi dan misi Allah. Jikalau ini adalah visi dan misi Allah, berarti Allah yang ingin memberkati kita. Jadi kalau akan menjaga komitmennya dalam berkat pernikahan kudus, kita akan beroleh berkat. Salah satu contoh sederhana, anak-anak akan bahagia jikalau suami dan istri saling menyayangi. Bahkan secara biologis pun, di dalam keluarga anak-anak akan bertambah jika tidak ada perceraian. Dan yang ketiga juga, setiap orang yang tinggal di dalam komitmen ini tentu akan beroleh berkat dari Allah. Jadi pada saat ini perlu kita menyadari apa sebenarnya tanggung jawab, apa sebenarnya uang daripada komitmen ini. Yang pertama adalah menyuruh anak-anak datang kepada Allah. Coba kita lihat dalam kehidupan. Sebenarnya murid-murid sudah sering bersama-sama dengan Yesus. Tetapi kenapa ketika anak-anak ini anak kecil datang kepada Allah, murid-murid itu menolak? Di dalam gereja juga sering terjadi demikian. Bahkan mungkin para penatua, pendeta dan jemaat juga sering mengeluarkan anak-anak karena ini berhati-hati dalam hal ini. Di mana dia tahu yang dipotong. Tapi ya saudara-saudari Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tanggung jawab orang yang hidup di dalam komitmen yang pertama, serahkan anak-anak itu kepada Allah. Jangan menghalang-halangi mereka, jangan membatasi anak-anak itu. Makanya kita lihat dalam berikut kita minggu ini ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Kerajaan dinikmati bersungguh-sungguh. Yesus selalu menyampaikan atau firman Tuhan selalu mengatakan kepada kita, kerajaan Allah digambarkan itu hanya orang yang seperti anak-anak kecil yang dapat layak untuk menerima kerajaan Allah.
Kenapa ini selalu? Yang pertama, kadang-kadang nagelego apa minang apa kos-kos na ibaludo wasa ihorong na tujuan apa yang aku na posobro na wasa di atas susunarikan sumuni ulang kita sa guna mga gigabar di mana kita harus selalu rindu akan kasih setia Allah. Kita harus selalu rindu akan susunarikan kita firman yang benar-benar berubahkan kita. Kita akan selalu rindu anugerah kasih setia Allah yaitu pengampunan dosa. Jadi suatu umat bisa ngiroh kita amangin yang telah meruk madakut dan dia ada akhirnya. Itu adalah hal sia-sia. Hal lain yang berkorban dijadi roh kita sadar. Setiap orang yang mau datang kepada Allah, yang rindu akan anugerah keselamatan itu, datanglah dengan penuh penyesalan akan dosa, dengan penuh kerendahan hati, dan menganggap bahwa Allah adalah Bapa kita, dan percaya hidup tidak akan berberkati, keluarga tidak akan utuh di dalam itu. Anak-anak kita juga akan menjadi orang yang setia. Sudah kita lakukan semua. Artinya selalu kita lakukan kehidupan dari kehidupan kita masuk-masuk. Jadi asa dapat tidak, asa ada kita nama kiri di asli rumah ini mati, di komitmen dalam pinasahan ini mati. Marilah kita dapat membangun hubungan yang baik. Amin. Tuhan memberkati.